Pernah nggak sih kalian merasa cemas karena teman-teman kalian lagi nongkrong, liburan, atau dapat sesuatu yang keren? Sementara kalian cuma di rumah aja. Atau kalian takut nih ketinggalan tren-tren terbaru dari gadget, fashion, sampai investasi hype? Kalau iya, selamat. Kalian punya apa yang namanya FOMO. Fenomena FOMO atau bisa disingkat Fear of Missing Out itu bikin kita ngerasa takut ketinggalan sama sesuatu yang penting atau lagi trending di internet ataupun di sekitar kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah fenomena ini memiliki dampak yang buruk atau memiliki dampak positif? Jadi gua Virus, ini adalah interaksi santai teh berisi. Yuk kita berdiskusi. Jadi sebenarnya apa itu FOMO? FOMO singkatnya adalah ketakutan ketinggalan sesuatu yang dianggap seru atau penting. Bisa karena orang lain mendapatkan pengalaman yang lebih bagus, lebih keren dibandingkan diri kita sendiri. Menurut penelitian Dr. Andre, FOMO makin meningkat gara-gara media sosial. Dulu kita cuma tahu kabar teman dari ngobrol langsung, sekarang kita bisa ngeliat semua aktivitas mereka 24 jam lewat internet. Benar-benar nggak ada waktu satu detik pun untuk ketinggalan. Lalu kenapa sih FOMO sekarang makin parah di zaman sekarang? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, media sosial bikin kita selalu bandingin hidup kita dengan orang lain. Di medsos, orang-orang cuma nunjukin bagian terbaik dari hidup mereka. Hasilnya, kita selalu ngebandingin hidup kita yang penuh struggle sama versi terbaik hidup mereka. Yang kedua, notifikasi yang bikin kita kecanduan update. Setiap ada notifikasi, otak kita dapat reward kecil atau biasanya itu bentuknya dopamin. Akibatnya kita jadi ketagihan buat terus update dan makin takut ketinggalan sesuatu yang penting. Sama kayak gua, akhirnya gua matikan HP gua kalau gua mau tidur. Karena kalau tidak, gua akan selalu scroll tanpa henti di sosial media. Lalu yang ketiga, itu tren cepat berubah. Kalau kalian ketinggalan, kalian merasa nggak keren ataupun tidak mengikuti hype yang ada. Dulu tren itu bisa bertahan tahunan, apalagi di zaman TV ya, di zaman gua masih SMP, SMA. Tapi sekarang tren itu bisa berubah satu hari saja. Dari fashion sampai investasi, kalian harus cepat-cepat ikutan kalau nggak mau dibilang ketinggalan zaman sama mereka yang mengikuti hal yang lagi trending ini. Nah, kalau nggak dikontrol, FOMO itu memiliki dampak yang sangat buruk. Apa aja itu? Pertama, stres, kecemasan, dan berlebihan. Lo jadi nggak bisa nikmati hidup sendiri karena selalu mikirin apa yang orang lain lakukan. Ini terjadi di gua sendiri saat itu dan bahkan di orang-orang sekitar gua. Lalu yang kedua, itu adalah kecanduan media sosial dan sekarang gua mengalami hal itu ya. Jadi mau nggak mau gua harus menjauhi HP gua saat gua sebelum tidur, seperti yang gua sebutkan sebelumnya. Jadi setiap hari kalian ngecek HP, dan setiap kalian ngecek story teman kalian, kalian langsung overthinking dan merasa hidup kalian itu bukan apa-apa dibandingkan mereka. Lalu yang ketiga, itu merupakan keputusan impulsif. Beberapa banyak orang langsung beli barang mahal, ikutan investasi tanpa ngerti apa yang mereka bicarakan, atau ikut event hype yang cuma gara-gara takut ketinggalan. Ini dampak nyata dari FOMO, dan itu terjadi di sekitaran kita, bahkan ke diri kita sendiri. Tapi jangan salah, FOMO juga memiliki dampak positif. Kalau kalian kelola dengan baik, ini bisa jadi motivasi yang bisa buat kita berkembang. Yang pertama, itu bisa meningkatkan motivasi dan ambisi. Ngelihat orang lain sukses bisa bikin kita lebih semangat berusaha. Jadi kalian akan muncul api lagi nih buat menyaingi mereka. Meskipun di dunia nyata kalian nggak perlu menyaingi mereka ya. Tapi ini membuat kalian semangat lagi nih grinding di kehidupan kalian. Lalu yang kedua, itu memperluas koneksi dan kesempatan. Takut ketinggalan event, kadang ini justru bikin lu lebih aktif memperluas relasi. Lalu yang ketiga, bikin kita lebih inovatif. FOMO di bidang bisnis dan teknologi bikin orang terus mencari tren baru dan ide kreatif. Dan bahkan itu bisa membuka pintu rezeki. Dimana apa yang lagi terjadi tren atau terjadi FOMO, kita bisa ikut-ikutan nih memanfaatkan hal tersebut untuk mencari cuan tambahan. Dan itu terjadi di beberapa toko-toko online. Contoh yang lagi FOMO apa? Ya bisa dibilang yang FOMO kayak gelang balance ya, zaman SMP gue itu semuanya jualan itu. Dan kita kira itu kita keren pakai itu, ternyata itu barang KW yang mahal dan tidak ada gunanya. Itulah keuntungan dari kalian mengikuti FOMO untuk berdagang. Jadi gimana caranya kita mengatasi FOMO tanpa kebawa stres? Ini beberapa tipsnya dari gua.
Yang pertama, batasi waktu di media sosial. Kurangi kebiasaan scroll medsos berjam-jam yang bikin lo makin kepikiran, apalagi di tengah malam. Karena tengah malam itu merupakan combo terbaik untuk kalian overthinking sama teman-teman kalian. Lalu yang kedua, itu fokus pada kehidupan diri sendiri. Yang dimana kalian tuh ngelihat di medsos itu cuma bagian terbaik dari teman-teman kalian yang diposting sama mereka. Bukan bagian mereka struggling, bagian mereka berjuang, itu nggak akan dipost. Jadi kalian jangan iri sama apa yang mereka post di sosial media, meskipun susah di awal ya, karena gue juga mengalami hal tersebut. Lalu yang ketiga, jangan ikutan tren cuma karena takut ketinggalan. Dan ini terjadi di generasi kita ya, apalagi kita generasi Gen Z. So, apa-apa tuh kita harus ngikutin apa yang lagi terjadi. Sebenarnya kita bisa pilih-pilih, kalau yang terjadi itu bagus untuk diri kita sendiri, itu nggak apa diikutin. Tapi kalau itu berlawanan sama diri kita sendiri, jangan dipaksakan untuk mengikuti hal tersebut. Lalu yang keempat, itu gunakan FOMO untuk hal yang positif. Alihkan FOMO jadi motivasi buat belajar, berkembang, dan coba hal baru yang bermanfaat. Jadi menurut kalian, kira-kira FOMO itu cuma memberikan dampak positif kepada diri kalian atau memberikan dampak sebaliknya nih, yaitu dampak buruk? Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Kalau gue sendiri, FOMO itu memberikan dua hal ya. Kadang-kadang memberikan dampak positif, seperti gue memberikan api lagi untuk berusaha lagi, atau kadang-kadang tuh membandingkan diri gue kepada orang-orang lain. Dan semoga aja kita semua bisa dihindarkan sama hal-hal tersebut lah. Dikurang-kurangin lah ya, karena itu tidak baik buat diri kita sendiri. Dan silakan ditulis di kolom komentar di bawah pendapat kalian tentang video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe buat kalian bisa berdiskusi, di interaksi. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.